Widodo, Shalom Bapak Ibu, Saudara, masuk dalam Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yudas 1 ayat 22 dan 23. Saya beri judul kasih untuk mereka yang tersesat. Saya bacakan untuk kita semua. Yudas ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguh surat Yudas ini dulu disampaikan kepada jemaat, di mana pada zaman itu mereka juga tetap berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, yang dulu mungkin yang pasti mereka dibawa supaya orang-orang pada zaman itu kembali kepada aturan-aturan adat istiadat mereka, dan juga penyusup-penyusup supaya sungguh mereka menyimpang daripada kepercayaan pada Kristus. Tapi di zaman kita saat ini bukan hanya sekedar itu. Kalau dulu langsung mereka berhadapan, tetapi zaman akhir ini komplit kondisinya, di mana serangan-serangan daripada si jahat bukan hanya dikatakan langsung menyusup, tetapi lewat media, medsos, internet, mereka lakukan dengan berbagai cara supaya sungguh bahwa sasaran mereka adalah gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah dilumpuhkan, terlebih lagi para pemimpin, penatua, orang-orang yang dipakai Tuhan, para penginjil yang saat ini mereka juga berupaya bekerja keras dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, yaitu amanat agung. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada mereka yang tersesat dengan wujud belas kasihan. Ada di sini dikatakan tiga di sini orang-orang yang sesat, yaitu dikatakan pertama, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi kita harus bagaimanapun kita berdoa bagi saudara-saudara kita. Mungkin kita saat ini mungkin bertemu langsung atau secara fisik atau lewat Zoom, tapi kita mungkin saja kalau tidak disampaikan informasi, kita tidak tahu apa yang dialami. Karena mereka banyak tentunya mengkonsumsi lewat medsos, apalagi masa-masa pandemi selama 2 tahun lebih. Mereka mendapatkan banyak hal yang mereka mungkin akan mereka pikirkan. Ini pengajaran-pengajaran sekarang ini banyak sekali yang membuat mereka jadi ragu-ragu kepada apa yang sudah dibagikan, terutama yang GKD Revival, satu konsep pengajaran, sehingga arah tujuan mereka menjadi ragu-ragu dan bingung, yang buat mereka lemah, sehingga sungguh mereka kepercayaan kepada Tuhan, mereka mulai ragu-ragu. Yang kedua dikatakan di sini adalah selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini adalah tingkatan di mana mereka ketika ada orang yang sudah ragu-ragu tetapi tidak dijangkau atau mereka mungkin tidak terbuka akan berkelanjutan, sehingga mereka terpengaruh ke pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga dia bahkan mengikuti jalan-jalan mereka. Ini kita harus dikatakan bukan hanya sekedar menunjukkan belas kasihan sikap perilaku kita, tetapi kita harus rampas
sebagaimana dikatakan kita harus rampas mereka dari api, karena ini sudah tidak mungkin lagi dia bisa menolong dengan cara dia sendiri, tetapi gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini dipercayakan kita harus rampas mereka dari api. Bicara api di sini adalah di mana mereka sudah dipengaruhi, sikap perilaku mereka pun sudah berubah, dan ini adalah satu-satunya kita harus katakan bersifat urgent. Ya, kita rampas. Ibaratnya kalau orang di dalam api itu tidak mungkin kita minta dia itu keluar dari api atau bagaimana. Kita harus dikatakan jemput mereka. Kita doakan mereka supaya mereka sungguh kita tarik, kita ambil mereka. Kalaupun ada dengan ada orang mungkin yang tetangga atau siapapun, kita pun memulai dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kategori kedua ini adalah mereka menunjukkan sikap. Sebenarnya mereka bisa bertentangan dengan kita. Makanya kita juga harus hati-hati. Banyak sekali sekarang ini di medsos perdebatan-perdebatan karena berdasarkan banyak hal doktrin-doktrin. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya dia sudah dikuasai oleh karena pikiran mereka yang sudah dikuasai dengan hawa nafsu, keinginan popularitas, dan banyak hal yang mereka dengan arah tujuan mereka untuk meninggikan nama. Padahal dikatakan Tuhan berdaulat, tidak ada satupun yang bisa disetarakan dengan Tuhan. Segala sesuatu adalah di atas Tuhan, di atas segala-galanya. Yang ketiga ini kategori di mana dikatakan kita harus menunjukkan belas kasihan kepada yang disertai ketakutan. Artinya ini kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, tentu di zaman akhir ini dengan berbagai banyak hal yang kita lihat terang-terangan sekarang sudah tidak disembunyikan lagi, bahkan diundangkan seperti LGBT dan sebagainya. Bahkan mereka menyuarakan bahwa siapa mereka. Dan ini adalah orang-orang yang memang sudah terikat, bahkan mereka sudah menolak ketuhanan Kristus Yesus. Dan bagaimana sikap kita kepada mereka? Kita pun bukannya menjauhi mereka, tetapi kita melakukan sesuatu hal terobosan di alam roh. Kita berdoa bagi mereka, sehingga kita bisa melakukan untuk pendekatan kepada mereka. Jadi bukan menjauhi mereka. Banyak juga orang yang bersikap, ini berat ini. Memang benar, pergaulan yang tidak baik itu akan merusak sesuatu hal yang baik. Tapi ada bagian kita, ini tidak gampang dan perlu memang orang-orang benar yang benar-benar teguh, tidak sembarangan, karena bisa terhanyut. Dan kita berdoa bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tertolong, tapi ada kuasa yang bisa membebaskan mereka dari ikatan-ikatan itu. Di sini dikatakan bahwa sikap kita adalah satu-satunya untuk membuat mereka bisa mengalami pemulihan, pertobatan. Hanya satu. Sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, bersikap minta kepada Yesus. Kita limpahi oleh hati yang berbelas kasihan. Jadi bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita terlebih dahulu, sudah kita terima kasih karunia anugerah kekuatan daripada Tuhan. Demikian juga kita bersikap kepada mereka, di mana orang-orang yang ragu-ragu, di mana mereka yang memang kita harus rampas, kita ambil dari api, nanti bersikap segera. Dan ketika mereka yang terikat benar-benar sudah terbuka, bahkan diseminarkan, ditampilkan siapa mereka, bahkan terang-terangan kami ini adalah pengikut antikris, pengikut setan, dan bagaimana sikap kita. Hanya berbelas kasihan, kita minta kepada Tuhan. Belas kasihan turun atas bangsa Indonesia. Belas kasihan turun atas mereka yang saat ini mungkin melakukan sikap pemberontakan, baik itu kepada pemerintah, kepada banyak hal mereka menunjukkan siapa mereka. Dan ini kita doakan terus sampai di mana Indonesia mengalami pemulihan. Yang saya bagikan pagi hari ini, di mana surat Yudas ini juga berlaku untuk kita.
sebagai anak Tuhan, dan tantangannya cukup berat. Di sini dikatakan surat Judas ini bagaimana Sodom Gomora. Tetapi lebih parah sekarang bukan Sodom Gomora lagi. Perilaku-perilaku yang sangat membuat Tuhan bersedih. Tapi kita punya Tuhan, kita punya iman yang teguh, bahwa kita percaya yang kita doakan adalah doa yang penuh kuasa, di mana Tuhan membela bangsa ini. Mari kita berdoa, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak.